I believe I finished Connor in the second round. That's my Mystic Mike. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Setelah berkali-kali seorang Michael Chandler mencari perhatian untuk bisa menjadi lawan Conor McGregor, dan Conor McGregor juga sempat merespon Michael Chandler, lalu kembali redup hype-nya dikarenakan Conor McGregor terlalu sibuk dengan dunia di luar MMA, sehingga timbul asumsi apakah Conor akan bertarung lagi atau tidak sama sekali. Tetapi sekarang telah dipastikan bahwa Conor McGregor dan Michael Chandler akan menjadi pelatih The Ultimate Fighter untuk melawan satu sama lain. Awalnya fans pun tentu penasaran untuk melihat apa yang akan menjadi langkah selanjutnya untuk Conor McGregor setelah mengalami patah kaki yang brutal dalam pertarungan ketiganya dengan Dustin Poirier dan sempat menarik diri dari kumpulan pengujian obat USADA. Dan ditambah lagi, Conor McGregor sempat punya postur yang berubah-ubah. Kadang seperti fighter kelas lightweight, kadang seperti fighter welterweight, hingga seperti fighter middleweight. Jadi sebenarnya Conor mau fight di kelas apa? Para fans makin bertanya-tanya jika seandainya Conor McGregor menjadi pelatih The Ultimate Fighter, siapa yang akan menjadi lawannya? Tentu ada dua fighter yang menjadi kandidat teratasnya, yaitu Tony Ferguson dan Michael Chandler, menjadi kandidat teratas. Kini keputusan telah bulat, dan pengumuman tersebut secara resmi disampaikan oleh Dana White sendiri. Berbicara dalam pengumuman media, Presiden UFC mengonfirmasi bahwa Conor McGregor secara resmi ditetapkan menjadi pelatih musim ke-31 dari reality show UFC. Ini adalah untuk kedua kalinya Conor McGregor menjadi pelatih, di mana 8 tahun yang lalu di mana Conor McGregor menjadi pelatih melawan Uriah Faber. Sedangkan untuk Michael Chandler tentu ini adalah pertama kalinya. Pada saat itu, Lord Artem Lobov menjadi perwakilan tim Eropa sekaligus timnya Conor McGregor. Sedangkan Ryan Hall menjadi perwakilan Amerika sekaligus timnya Uriah Faber. Dan dimenangkan oleh timnya Uriah Faber, di mana Ryan Hall menjadi pemenang The Ultimate Fighter. Dana White dengan jelas mengumumkan dengan berkata, "Kami baru saja mengonfirmasi pelatih untuk season 31 The Ultimate Fighter. Conor McGregor dan Michael Chandler akan berhadapan langsung di Ultimate Fighter. Tim Conor McGregor versus tim Michael Chandler. Musim ini tayang perdana Selasa 30 Mei dan berlangsung hingga Selasa 15 Agustus. ESPN, The Network, dan ESPN Plus. Di akhir musim, Conor McGregor dan Michael Chandler akan bertarung di ESPN Plus pay-per-view, dan saya tidak memiliki tanggal atau lokasi untuk itu, tapi kami akan segera mengumumkannya." Dan gue rasa ini akan menjadi salah satu The Ultimate Fighter terbaik di UFC. Karena 4 The Ultimate Fighter terakhir rasanya kurang greget. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya seperti TJ Dillashaw vs Cody Garbrandt, Jon Jones vs Chael Sonnen, Brock Lesnar vs Junior Dos Santos, hingga Rampage Jackson vs Rashad Evans. Dan tentu selama Conor McGregor tidak aktif, mungkin hanya Michael Chandler yang terbaik dalam hal penggunaan mikrofon saat di oktagon. Ya, walaupun Michael Chandler sering kalah, tapi dalam hal entertainment, Michael Chandler adalah salah satu juaranya. Tentu akan menarik karena keduanya sama-sama suka trash talk, say war, atau adu tweet di Twitter. Ya, syukur-syukur keseruannya mereka di luar oktagon sama serunya di dalam oktagon. Karena keduanya sama-sama striker handal yang sangat agresif. Terlebih lagi, mereka adalah langganannya bonus fight of the night maupun performance of the night. Cuma bedanya, Michael Chandler baru-baru ini dapat bonus, sedangkan Conor McGregor entah tahun berapa kali dapat bonus. Michael Chandler pun langsung meyakini dan membuat Mystic Mike alias prediksi mistis ala Michael Chandler, di mana ia yakin akan mengalahkan Conor McGregor dengan kemenangan finish, tepatnya di ronde kedua. Tapi yang pasti, ini akan menjadi tahun banjir uang bagi UFC, karena di tahun ini, 2 bahkan 3 andalan UFC soal pay-per-view akan bertarung di tahun ini, yaitu Jon Jones, Israel Adesanya, dan tentu Conor McGregor. Karena belakangan ini belum ada event UFC berbayar yang bisa tembus 1 juta pay-per-view, sehingga timbul asumsi bahwa UFC sangat amat butuh Conor McGregor. Oh iya, apa itu The Ultimate Fighter? The Ultimate Fighter itu mirip dengan ajang pencarian bakat, seperti Indonesian Idol, MasterChef, atau Indonesian Got Talent, di mana UFC akan memilih beberapa fighter dari seluruh dunia. Tentu disesuaikan dengan kelas yang akan dilombakan, entah itu khusus fighter kelas lightweight dan middleweight, atau fighter kelas bantamweight dan heavyweight. Setelah itu mereka akan dibagi 2 kubu, biasanya tim biru dan tim hijau.
Nah, UFC akan memilih 2 fighter UFC sungguhan yang nantinya akan menjadi pelatih untuk kedua tim, seperti acara X Factor. Ada yang menjadi timnya Ariel, ada juga yang menjadi tim Judika, kalau nggak salah ya, soalnya gue nggak nonton. Dan juga ada beberapa fighter jebolan The Ultimate Fighter yang sangat terkenal, seperti Tony Ferguson, Nate Diaz, Matt Serra, Michael Bisping, Kamaru Usman, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya, dari 8 The Ultimate Fighter terakhir, tidak ada yang menghasilkan fighter ternama. Nah, ngomong-ngomong soal Conor McGregor dan Michael Chandler, tentu ada kaitannya dengan Dustin Poirier. Dapat dikatakan bahwa Dustin Poirier tidak terkesan dengan pengumuman bahwa Conor McGregor dan Michael Chandler akan menjadi pelatih The Ultimate Fighter berikutnya. Dustin Poirier memiliki banyak pengalaman dengan Conor McGregor dan Michael Chandler, karena tidak hanya melawan keduanya, tetapi juga menyelesaikan keduanya tanpa butuh penilaian juri. Kemenangan terbarunya membuat The Diamond mendapatkan submission atas mantan juara Bellator itu. Sementara itu, ia menebus kekalahan awal karirnya dari McGregor dengan TKO beruntun pada tahun 2021. Nah, Dustin Poirier menyinggung McGregor dan Michael Chandler. Pengungkapan ini disambut dengan pujian dan kegembiraan dari beberapa orang, tetapi tampaknya Dustin Poirier memiliki reaksi yang berbeda. Memposting ke Twitter setelah pengumuman, Dustin Poirier meremehkan McGregor dan Michael Chandler dan posisi mereka sebagai pelatih reality TV. Dustin juga mengambil kesempatan untuk mengingatkan dunia bahwa tidak peduli apapun reality show yang mereka tampilkan, karena Dustin sudah mengalahkan kedua mantan juara dunia kelas lightweight ini. The Ultimate Fighter edisi anak-anakku, kata Dustin Poirier di Twitternya ketika Dustin Poirier ditanya pendapatnya tentang pengumuman bahwa Conor McGregor dan Michael Chandler yang akan menjadi pelatih The Ultimate Fighter. Perlu diingat bahwa Conor McGregor baru 1 kali menang di kelas ini, sedangkan Michael Chandler baru 2 kali menang di UFC. Secara ranking, Michael Chandler tentu jauh lebih baik karena kini berada di ranking 5 kelas lightweight. Sedangkan Conor McGregor untuk pertama kalinya keluar dari ranking UFC semenjak menjadi double champ. Tentu event ini hanya semata-mata mencari uang sebanyak-banyaknya bagi UFC dan tidak berarti bagi Conor McGregor karena secara ranking sudah tidak terselamatkan lagi. Terlebih lagi, usia Conor McGregor sudah 34 tahun, sedangkan Michael Chandler sudah 36 tahun. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah Conor McGregor mampu mengembalikan kejayaan UFC atau justru berkurangnya peminat karena Conor McGregor sudah tidak seperti dulu lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.